Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat Sinergi Eco Racing. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita itu cepat berkembang bisnis eco racingnya seperti itu. Nah, ini ada 7 trik cara market cantik menurut saya. Ada trik cantik yang mungkin bisa membantu perkembangan jaringan agar lebih cepat berkembang seperti itu. Nah, yang pertama yaitu adalah dengan bisnis. Yang kedua, penjualan produk sistem sales. Yang ketiga, penjualan produk sistem seperti kita melihat di lapangan mentoring itu bisa juga kita ambil ilmunya juga bisa. Yang keempat, kita bisa melakukan RO jamaah. Yang kelima, kita bisa menciptakan suatu koperasi sistem, koperasi tim misalkan ya. Yang keenam, kita bisa dengan sistem arisan untuk solusi bagi para camit-camit yang mungkin mau bergabung tapi belum punya modal, teman-teman. Dan yang ketujuh yaitu patungan, sistem patungan. Bisa di patungan. Nah, ini saya akan jelaskan dari atas ya, dari yang pertama. Yang pertama itu dari cara bisnis. Cara melakukan bisnis eco racing dengan cara bisnis yaitu cara yang sudah diarahkan dari perusahaan. Yang mana dari perusahaan itu adalah cara bermitra di PT Eco Racing sangat mudah. Cukup gabung, kemudian belanja satu kali untuk supaya kita itu mengerti produknya itu seperti apa manfaatnya, seperti itu. Setelah kita belanja satu kali, kemudian kita duplikasikan kepada teman kita 2 orang saja dan diduplikasi ke bawah terus. Hanya itu saja, tidak perlu dituntut untuk belanja berkali-kali, tapi hanya satu kali saja. Kemudian kita duplikasikan kepada orang lain, bisa kepada teman, tetangga, atau saudara, siapapun juga bisa. Nanti kalau misalkan sudah tercipta satu belanja, berarti 1 poin, karena poin itu terhitung dari terjadinya belanja di bawah kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan poinnya sudah 100 kategori poin, maka kita berhak mendapatkan reward motor senilai 20 juta. Kemudian poin itu diangus, kita tambahin lagi 200 menjadi 300 kalau diakumulasi, maka itu sudah berhak ditukar dengan reward mobil senilai 150 juta. Setelah itu poin tidak hangus, bisa diambil lagi, kemudian ditambahin lagi aja 1.200 ya, sehingga menjadi jumlahnya 1.500 diakumulasi, maka itu sudah memenuhi syarat untuk ditukar dengan reward Big Mo Cash senilai 500 juta atau bahasa di perusahaannya itu adalah Pajero. Kemudian poin juga tidak hangus setelah ditukar berbagai macam reward tersebut, masih berlaku, bahkan lebih mahal lagi kalau kita mau menambahin lagi dengan 500 kategori poin. Maka kalau diakumulasi akan menjadi 2000 kategori poin, maka kita akan mendapatkan rumah luxury 1 miliar. Dan total dari reward awal, bonus reward, bonus komisi pasangan dan sebagainya dari awal sampai 2000 kategori poin itu yaitu 1,7 miliar, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah aturan dari perusahaan. Namun karena di lapangan itu ada banyak fakta yang berbeda, ada yang mungkin tidak paham, ada yang mungkin nggak punya modal untuk bergabung di bisnis eco racing, ada yang mungkin tidak terbiasa di bisnis sehingga hanya tertarik dengan produk, misalkan tertarik dengan produk eco farming, para petani yang biasanya kan nggak terbiasa di bisnis, sehingga kalau diarahkan untuk bisnis itu nggak masuk di kepalanya seperti itu. Maka kita sebagai marketing, sebagai pemain lapangan, sebagai perwakilan dari perusahaan, sebagai ujung tombak dari perusahaan, kita harus pandai-pandai mencari banyak cara sebagai bahan marketing kita di lapangan agar kita cepat closing seperti itu. Itu yang baru saya terangkan adalah cara bisnis yang manual dari perusahaan seperti itu. Dan yang selanjutnya, cara yang kedua yaitu penjualan produk sistem sales. Nah, ini menarik lagi, teman-teman. Penjualan produk sistem sales itu juga bisa membantu perkembangan jaringan kita lebih cepat ya, seperti itu. Karena kan intinya yang penting terjadinya belanja 1 kali maka 1 poin di ID kita kan, seperti itu. Nah, kalau menurut analogi saya, seandainya kita punya modal 10.500.000, kemudian kita belanja RO pada hari Senin ya. Ini saya urutkan dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin saya belanja
satu paket RO 1.500.000 dapat 12 produk. Kemudian 12 produk itu saya titipkan di 12 toko di satu desa. Misalkan di desa Kedung Malang, di desa saya itu ada 12 toko, saya titipin dengan produk satu box. Nah, maka kalau 12 toko maka akan pas satu paket. Saya bilang kepada si toko yang saya titipkan barang eco-racing itu, boleh dari produk apapun, eco-racing, farming atau yang lain. Kalau misalkan 1 minggu bisa habis, nanti ada bonus banyak, bisa seperti itu. Kemudian hari Selasa kita belanja lagi satu paket RO, dapat 12 produk, kita sebar lagi di mungkin di kampung sebelah ya, 12 toko lagi. Hari Rabunya juga seperti itu, hari Kamis juga seperti itu dengan desa yang beda tentunya, sampai hari ke Minggu ya. Hari ke Minggu itu hari terakhir, kita modal terakhir ya. Kalau 1.500.000 kali 1 minggu kan 10.500.000. Nah itu kita punya modal 10.500.000 ya. Nah maka itu kita sudah modal, sudah belanjakan semua 10.500.000, kita sebar di toko-toko, lalu kemudian kita tinggal narik. Nah mulai hari Senin ke depan, mulai hari Senin selanjutnya kita kembali lagi ke desa Kedung Malang yang kemarin hari Senin kemarin itu awalnya saya titipkan itu, kita tarik. Apakah sudah laku atau belum. Nah ini menariknya gini teman, kalau misalkan kok dalam 1 minggu si pemilik toko itu bisa menghabiskan satu box saja, maka itu akan omset yang terjadi adalah 250.000. Nah kitanya beli dari eco-racing itu kan 120.000 kan, separuh harga gitu kan, maka kita bisa mengasih upah kepada si toko itu misalkan 50.000 juga bisa. Maka kita masih ada keuntungan untuk upahnya si toko 50 sama kita biaya belanjanya 125, berarti 175.000. Berarti ada masih sisa 75.000 per box. Nah sedangkan di hari Senin kita kan menitip ke 12 toko, 12 box ya. Kalau misalkan habis semua, berarti kita dapat untung dari penjualan produk itu 75.000 kali 12. Itu sudah banyak teman-teman. Ada kurang lebih ya 1 jutaan lah kurang lebih. Nah hari ke Selasanya kita tarik lagi di desa sebelah yang kita titipkan kemarin di hari Selasa kemarinnya, seperti itu. Kalau misalkan habis semua, berarti kita dapat keuntungan dari produknya itu, penjualan produk 1 juta. Terus kalau misalkan habis semua, berarti 1 minggu kita dapat komisi dari penjualan produk bersih itu sekitar 7 juta bersih ya. 7 juta itu hasil dari penjualan produk, sudah membiayai yang penjaga tokonya gitu kan, belum lagi poin gitu kan. Berarti 1 minggu kita menciptakan 7 poin. Kalau kita 1 bulan berarti 30 poin. Kalau 1 tahun berarti kita menciptakan berapa itu, 30 kali 12, itu kan luar biasa kan. Nah itu kalau misalnya kita punya modal 10.500.000, kalau kita punya modal lebih banyak lagi, bisa kita melebar misalkan satu kecamatan atau mungkin suatu kabupaten juga bisa, itu bisa lebih dahsyat lagi. Kita bisa kerjasama dengan mitra-mitra kita semua. Misalkan saya di daerah saya, kemudian mitra saya yang ada di seberang di beda kecamatan berjuang di sana, kan sama saja, poin akan mengalir kan gitu kan, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu dengan cara penjualan produk sistem mendreng. Nah sistem mendreng ini gini, karena kan analogi yang saya lakukan di daerah saya, para petani itu kan kadang itu nggak punya modal gitu kan. Kemudian saya suruh pakai saja, saya suruh pakai. Kemudian misalkan dalam satu kampung, contoh di desa Kedung Malang, di desa saya ada 10 petani misalkan, 10 petani memakai ecofarm semua, maka store-nya bisa mungkin 1 hari berapa, kita keliling setiap hari 1 hari berapa. Biasanya kalau mendreng itu kali 28, berarti bagaimana caranya biar menjadi satu bukunya 300.000 lah, jangan 250 tapi 300, karena sistemnya kan kredit kan gitu kan. Berarti 300.000 kali 28 itu berapa? Itu perharinya segitu, bisa kita tarik terus. Kalau misalkan kita bisa menarik 1 hari, bisa menarik misalkan 1 juta misalkan, karena misalkan kita bisa menciptakan pasar yang luas, misalkan banyak yang ngambil, kita narik 1 kampung, 2 kampung, 10 kampung, 5 kampung, dalam setahun kita bisa menarik dengan omset 1 juta misalkan, berarti penghasilan kita dari penjualan produk adalah
500.000 lebih ya, 500.000 lebih itu lebih. Karena kan gini, kalau kita belanja RO itu kan separuh harga ya. Jadi kalau misalnya kita menitipkan barang di banyak orang, kemudian kita tarik setiap hari, berarti kalau kita omset satu hari dapat 500, berarti kita untungnya 250.000. Kalau omset kita 1 juta, berarti penghasilan kita berarti bersih ya, sekitar ya 500.000 seperti itu. Intinya gitu. Jadi analoginya itu sudah kelihatan, polanya sudah kelihatan ya. Dan cara yang selanjutnya, yang keempat, yaitu RO berjamaah. Nah, ini lebih menarik lagi. Jadi RO berjamaah itu kita bisa mengumpulkan mitra-mitra kita semua, tim kita yang satu jalur, misalkan ada 100 orang ya dari jalur, misalkan dari jalur saya ke bawah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan juga bisa seperti itu. Misalkan ada 100 orang, kita bisa kumpulin dalam suatu home sharing atau mungkin seminar ya, musyawarah intinya ya, ada 100 orang misalnya kita kumpulin, ataupun kita membuat grup di WA juga bisa seperti itu kan. Kita kumpulin, kemudian kita misalnya kita iuran 100.000, satu orang 100.000 ya, 100.000 saja, satu kali saja, nggak usah terus-terusan, satu kali saja iuran 100.000. Kemudian kalau ada 100 orang berarti uangnya berjumlah 10 juta. Nah, kalau kita dibelanjakan satu paket berarti sekitar dapat 7 poin ya. 7 poin itu kan 1 juta, 10.500.000 kan. Anggap saja kita dapat 7 poin. Nah, dari produk yang kita beli secara berjamaah tersebut, maka kita bisa dibagi, kita bisa bagi, atau mungkin ada petugas yang khusus yang bisa mengecer, atau di dalam koperasi juga bisa. Nanti uangnya itu dikumpulin lagi. Jadi kalau kita belanja 10.500.000, maka akan menjadi 21 juta kan, seperti itu kan. Nah, sudah kita dapat untung separuh harga, kita juga mendapatkan poin yang banyak, 7 poin kan, seperti itu kan. Nah, misalkan sudah habis, ya, kemudian jumlahnya sudah 21 juta, maka kita belanjakan lebih banyak lagi. Maka ada berapa poin itu kalau kita belinya RO, berarti kan 21 juta dikali 1.500, sekitar 14 poin. Ya, sekitar 14 poin. Itu terus diulang terus, berarti kita modal hanya 100.000, tapi kita berubah menjadi besar dan banyak duitnya, seperti itu. Yang penting nanti komitmen dan ada tim manajemen khusus yang menjaga strategi tersebut, seperti itu. Maka poin akan terus mengalir, dan di jaringan sebelah juga harus diatur seperti itu, gitu kan. Nah, itu cara yang keempat ya. Dan yang kelima yaitu koperasi sistem. Nah, ini lebih menarik lagi. Koperasi sistem itu misalkan gini ya, kalau misalkan saya kasih contoh di desa saya, desa Malang. Nah, kita membentuk suatu koperasi dalam satu tim, dalam satu jalur misalkan ya. Kita iuran misalkan ada 100 orang, berarti kita iuran misalkan misalkan kita iuran 500.000 ya. Berarti kalau kita dikali 100, maka omsetnya adalah banyak ya, 10 juta kali 5, berarti 100 juta kan, 100 juta. Nah, maka itu dibelanjakan eco farming semua misalkan. Nah, katakan produknya eco farming yang kita pilih ya. Katakan di daerah saya itu, di desa saya itu, para petani yang mungkin menanam padi ada berapa warga, berapa kakak, kan ada 600 kakak. Misalkan satu orang ada yang mungkin seberapa hektar atau setengah hektar gitu kan. Nah, misalkan orang-orang di daerah saya itu memakai eco farming semua dengan cara sistem DP saja. Misalkan diprediksi si Selamat itu memakai eco farming dari awal sampai panen tanaman padi sekitar habis 1 paket misalkan. Nah, maka si Selamat itu DP saja separuh harga. Misalkan 1 paket itu kita harga jualnya berarti 3 juta harga ecer, berarti DP 1.500 juta, 1.500.000 gitu kan. Maka yang 1.500.000 bisa dibayar nanti setelah panen juga, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita hitung secara gamblang saja ya, analogi saja, misalkan bulan ini kita menyebar dari 100 paket atau gimana, katakan 100 paket ya, 100 paket itu berarti banyak ya jumlahnya ya, berarti kan kita 100 paket, jangan 100 paket berlebihan, katakan kita ada 50 paket sajalah, 50 paket berarti uangnya yang kita belanjakan untuk RO kan 75 juta kan gitu kan. Maka
kita sebar di para petani di suatu desa tersebut, di desa saya misalnya Kedung Malang, maka dalam 3 bulan, karena kan padi kan panennya 3 bulan, maka uang yang 75 juta itu akan menjadi 150 juta. Itu hasil dari penjualan produk, itu milik koperasi, milik koperasi tim, koperasi sistem kan. Belum logo poin yang mengalir kan gitu kan. Nah, itu baru tanaman padi. Kalau tanaman seperti timun misalkan ya, maka itu lebih cepat lagi gitu kan. Nah, itu nanti bisa dikelola secara bersamaan dan berkembang besar gitu kan. Dan yang selanjutnya itu dengan cara arisan. Nah, ini bagi para mungkin pemula yang mau daftar tapi nggak punya modal, kita bisa dengan cara arisan ya. Misalkan nggak punya modal, ya udah dikumpulin aja. Misalkan yang nggak punya modal ada orang 10, kita kumpulin, kemudian kita arahkan untuk registrasi aja dulu, pendaftaran 100.000 kan. Pendaftaran 100.000, maka setelah itu langkah selanjutnya kita arahkan orang-orang 10 itu untuk iuran 200 ribuan setiap malam Jumat. Misalkan katakan setiap malam Jumat ngumpul di suatu tempat home sharing katakan, maka 200.000 itu kita jumlahnya ada 2 juta ya, maka kita belanjakan satu paket dan produknya bisa dibagi diurut, produknya bisa dibagi atau mungkin dikasih satu persatu dulu nggak apa-apa. Kita bisa urutkan jaringnya dari atas ke bawah, yang siapapun yang unjuk gigi pertama berarti itu yang paling atas seperti itu kan. Nah, maka setiap Jumat ke depannya ngumpul lagi, home sharing lagi, kita iuran 200.000 lagi, maka jumlahnya 2 juta dan kita belanjakan lagi satu paket. Seperti itu sampai hari ke 10 minggu, 10 Jumat. Karena kan itu ada 10 anggota kan itu. Terus diduplikasi. Artinya kalau terjadi seperti itu, maka 1 minggu closing 1 kali. Berarti 1 bulan 4 kali gitu kan. Nah, itu kan luar biasa. Nah, cara yang ketujuh yaitu dengan cara patungan. Ini juga solusi bagi para pemula yang mungkin mau gabung tapi nggak punya modal ya. Jadi mungkin bisa 2 orang patungan ya, 1 juta bisa nanti bergiliran ya. Ini hampir mirip seperti arisan kan. Atau mungkin 4 orang patungan 400 ribuan, bisa produknya dibagi, bisa gantian juga bisa, seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara yang dari ide dari saya pribadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat Eco Racing semuanya. Dan nggak ada salahnya kita belajar bersama dan kita mungkin saling melengkapi ya gitu. Saling melengkapi dengan sistem cara, walaupun crossland kita tetap satu tujuan, senasib seperjuangan seperti itu ya. Gitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Miftahul, terima kasih sudah